Oke, kita mulai yuk. Siap. Ayah dan bunda siap ya? 1, 2, 3. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi semangat. Masya Allah, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Acara selanjutnya, sambutan dari Kepala SD Islam Purwokerto, Ustadz Angga Utama Putra, SESD SPD. Kepada beliau disilahkan. Terima kasih Ustadzah Trias dan Ustadzah Sari. Luar biasa, pagi hari ini sudah hangat ya, sudah nggak dingin lagi. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Boleh tepuk tangan yang meriah. Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang terhormat Direktur Pendidikan Ustadzah Fitriyah Matikang Ningrum STP, yang kami hormati teman-teman kepala bagian, yang kami hormati teman-teman rekan-rekan guru sekalian, dan juga ayah bunda sekalian yang luar biasa, ayah bunda kelas 1 yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara masa orientasi orang tua murid tahun 2025-2026. Pertama-tama marilah kita ucap syukur, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, terutama nikmat Islam, nikmat untuk bisa hadir pada kegiatan pagi hari ini. Masya Allah, pagi hari ini saya lihat sepertinya full ya Ustadzah ya, full ya, hampir full, mungkin 90% hadir. Masya Allah, ini berarti luar biasa. Tepuk tangan buat ayah bunda sekalian yang hari ini sudah meluangkan waktu luar biasa, karena tidak semua orang tua mungkin bisa meluangkan waktu ya, apalagi jika kedua orang tua bekerja barangkali ya. Alhamdulillah hari ini orang tua pilihan hadir pada kesempatan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ayah bunda sekalian, kami mengucapkan selamat datang di SD Islam Al-Izzah Purwokerto. Beginilah keadaan kami di sini ya, masih berkembang terus, insya Allah untuk selalu update keilmuan, update fasilitas dan sebagainya, tentu dengan dukungan ayah bunda sekalian. Dan saya melihat ayah bunda ada yang juga sudah pernah menyekolahkan putra putrinya di sini ya, ada Bunda Haikal ya, kemudian ada Bunda Fatan, kemudian ada Bunda Aziz, ada Bunda dan Ayah Danis ya, dan juga ini ada Ibu Pemita juga, Masya Allah ya. Kami ucapkan terima kasih karena sudah percaya gitu ya, kembali lagi mempercayakan kepada kami putra putrinya. Mudah-mudahan kita juga bisa bekerja sama lebih baik lagi. Dan juga kepada ayah bunda sekalian yang baru bekerja sama dengan kami di sini, mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar semuanya, komunikasi juga dengan lancar terutama. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan tentang visi dan misi sekolah, gitu ya. Tentu ini hal yang sangat penting, bagaimana kemudian kita akan mendidik anak-anak kita ketika kita tidak ada visi atau misi yang sama ke depan. Nah, dimulai dari profil sekolah ayah bunda sekalian. Sekolah Al-Izzah ini berdiri pada tahun 2011. Dulu gedungnya belum di sini. SD Al-Izzah ini berada di bawah Yayasan Al-Izzah Purwokerto. Pada saat itu kita gedungnya masih di depan Tungliku ayah bunda sekalian, tahun 2011. Pada saat itu masih bentuknya itu, karena waktu itu formatnya ingin bikin sekolah alam ya, bisa dia mau bikin sekolah alam, ceritanya seperti itu. Kemudian gedungnya belum gedung permanen seperti ini, gedungnya masih saung begitu ya waktu itu.
tapi kemudian berkembang, kemudian yayasan memutuskan untuk mendirikan sekolah Islam. Dan alhamdulillah kemudian berkembang terus, semakin banyak muridnya sehingga membutuhkan lahan yang lebih luas, sehingga kemudian pindah ke sini, alhamdulillah. Ketua yayasan kami yaitu Ibu Syukriah. Ibu Syukriah ini tinggalnya di jalan apa ya? Saya nggak tahu nama jalannya. Jalan Gatot Subroto kalau nggak salah ya. Depan Pasar Manis itu ada showroom mobil atau 77. Barangkali mau bersilaturahmi ke sana, silakan. Gitu. Kemudian ini adalah yayasan keluarga dari keluarganya Ibu Supriya. Kemudian wasiatnya adalah untuk wakaf di bidang pendidikan inklusif. Dan betul saja kita dari awal memang konsepnya itu membuka, melayani anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Sampai dengan saat ini alhamdulillah kita tahun ini murid berkebutuhannya ada 23 anak ya, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan untuk kelas 1 angkatan ini ada sebanyak 7 anak ya, 7 anak alhamdulillah. Kemudian alhamdulillah kita juga sudah terakreditasi B. Terakhir kita akreditasi tahun 2017. Waktu itu belum ada gedung permanennya Bapak Ibu sekalian. Jadi masih di Saung, kita belum pindah. Sehingga mungkin itu jadi salah satu yang membuat kita akreditasinya masih B. Kemudian seiring berjalannya waktu, seharusnya 5 tahun sekali ada akreditasi, tapi kemudian kita ada COVID ya. Bencana COVID itu akhirnya dari pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa akreditasi. Nanti kita akreditasi lagi di tahun 2027. 2026 itu berakhir. Jadi mungkin antara tahun itu nanti ada akreditasi lagi. Mudah-mudahan setelah itu bisa kemudian naik ya nilainya jadi A. Kemudian ayah bunda sekalian, kita menggunakan kurikulum nasional ya seperti yang ada di pemerintah. Kalau tahun ini berarti kita kurikulumnya masih kurikulum merdeka ya, bisa di kurikulum merdeka, tapi kemudian ada pendekatan deep learning seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita, Kemendikbud. Alhamdulillah kita sudah meluluskan 9 angkatan ya, sampai dengan ya kemarin terakhir kita 9 angkatan, dan ini mau menuju angkatan yang ke-10 di tahun ini. Ayah bunda sekalian, untuk program unggulan kita adalah pembelajaran Al-Quran. Insya Allah kita nanti ada menggunakan metode umni ya, seperti yang ayah bunda barangkali sudah ya interest ya, dari awal kita menggunakan pembelajaran dengan metode umni bekerjasama dengan Ummi Foundation yang berpusat di Surabaya. Jadi dengan metode ummi ini yang kita utamakan itu adalah penulisannya membaca Al-Quran dengan tartil ya. Jadi ayah bunda sekalian, kalau bacanya belum tartil ya, kita belum mungkin nambah hafalan mungkin nanti ya. Itu tujuan yang berikutnya. Jadi yang penting tartil dulu. Nanti kalau sudah tartil seperti yang sudah yang kalau sudah tartil itu berarti bacanya sudah tidak bermasalah, sehingga untuk nambah hafalan itu sangat cepat gitu. Angkatan kemarin kita alhamdulillah ada murid kita yang bisa sampai dengan hafal 7 juz, Masya Allah ya. Kemudian kita untuk hafal Quran dan imtihan kita sudah 6 kali melaksanakan. Kemudian selain ya, ini untuk minimalnya insya Allah anak-anak nanti setelah lulus insya Allah minimal bisa hafal 2 juz Al-Quran, yaitu juz 30 dan juz 29. Kemudian ada ayat-ayat pilihan dan juga ada doa-doa harian. Kita di sini juga ada budaya sekolah, ayah bunda sekalian. Budaya sekolah itu misalnya ketika bertemu dengan orang yang lebih tua
tua itu kemudian mengucapkan salam, kemudian bersalaman, ya, kemudian ketika masuk ke ruangan nanti ada adab-adabnya, kemudian ketika misalnya dalam pembelajaran gitu, itu kita ada budaya sekolah yang insya Allah kita selalu berikan pembiasaan setiap harinya. Dan harapannya ketika budaya sekolah ini sudah berjalan, harapannya bisa berjalan terus, nanti diterapkan dimanapun berada sampai dengan lulus, ya, harapannya seperti itu. Ada budaya rapi sendal, ada budaya misalnya pagi-pagi itu kita ada kegiatan sholat duha seperti itu. Kemudian ayah bunda sekalian, kita juga ada kegiatan, ya, atau program tambahan, yaitu buat pengembangan buat mereka yang sudah selesai ditartil kemudian ditahfidz, ya. Kita ada program tambahan yaitu turjuman, ya. Kita program turjuman, kita di turjuman A, yaitu nanti kemudian mampu mengartikan dan memahami bacaan sholat dan doa sehari-hari. Nanti lebih lanjut akan dijelaskan oleh kepala bagian Al-Quran. Kemudian ayah bunda sekalian, kita memiliki misi menjadi sekolah yang unggul dan peduli, ya, menjadi sekolah yang unggul dalam segala hal. Kita pengennya ayah bunda sekalian, dan dari segi akademik maupun non akademik. Kemudian peduli dengan masyarakat, peduli dengan lingkungan sekitar, peduli dengan alam sekitar. Ya, kita di sini juga ada kegiatan yang meminimalisir sampah, begitu nih ayah bunda sekalian. Nah, hari ini kami menyajikan piring-piring plastik kecil ayah bunda sekalian, tidak ada box snack, yaitu dalam rangka untuk meminimalisir sampah. Kemudian kita juga ada kegiatan jamburan, ya, setiap hari untuk anak-anak. Kita di sini tidak ada kantin, jadi insya Allah dari segi kesehatan makanan nanti terjaga. Nanti modelnya giliran di setiap anak membawa, dan harapannya yang dibawa itu adalah snack sehat, begitu. Kemudian meminimalisir sampah, ya, tidak menggunakan plastik, nanti bisa menggunakan box besar mungkin seperti itu, ya. Nanti ada di program komunitas, ya, sejenisnya, ya. Begitu ayah bunda. Kemudian untuk misi yang pertama yaitu menyelenggarakan model pembelajaran yang berbasis pada fitrah penciptaan manusia. Jadi ayah bunda sekalian, ketika anak kita baru lahir, ya, anak kita baru lahir itu kemudian bukan mereka tidak punya bekal apa-apa, ya, bukan seperti teori tabula rasa yang seperti kertas putih kosong begitu, ya, sama sekali bukan. Tapi kalau di konsep kita itu sudah ada tauhid, ya, sudah ada tauhid yang mendasari pada fitrah penciptaan manusia. Terus kemudian bagaimana kemudian kita bisa memberikan stimulus-stimulus yang baik supaya kemudian anak-anak kita bertumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah penciptaan manusia. Kemudian yang kedua, misi yang kedua adalah menyelenggarakan dan mengembangkan model pembelajaran yang peduli dengan tahapan usia perkembangan anak. Jadi kita sangat mempedulikan capaian dari anak-anak, ya. Dari awal kita menerima putra putri panjenengan itu kan gak langsung, ya, gak langsung diterima, ya bunda, ya. Ada proses observasinya. Jadi kita pengen tahu anak-anak itu sudah sampai di tahap mana sih perkembangan motoriknya, perkembangan emosi, perkembangan sosialnya, perkembangan kognitifnya, begitu. Maka perlu adanya observasi. Kemudian observasi ini adalah menjadi bekal untuk para guru kemudian memberikan pendidikan yang ada di pembelajaran yang ada di kelas, gitu, berdasarkan itu. Jangan sampai kita gak tahu awalnya mereka udah sampai tahap mana sih, tapi kemudian langsung diberikan materi-materi sesuai kurikulum. Tentu itu tidak bijak. Nah, maka kita berikan sesuai tahapan usia mereka. Kemudian misi selanjutnya yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan proses pembelajaran yang selaras dengan cara kerja otak. Ayah bunda sekalian, otak kita itu didesain tidak
langsung ya kayak komputer langsung siap gitu. Tapi kemudian ibaratkan ayah bunda itu ketika ingin menggunakan kendaraan gitu ya, itu kita panasi dulu gitu. Otak kita seperti itu ya bunda sekalian. Jadi teknisnya itu anak-anak kita berangkat kemudian tidak langsung pelajaran di dalam kelas. Tapi kemudian ketika mereka berangkat kita ada aktivitas-aktivitas zero mind proses dulu. Gitu. Apa biasanya yang kita lakukan? Kita ada wudu dulu gitu ya. Kita pembiasaan wudu dulu, kemudian kita ada kegiatan sholat duha terlebih dahulu. Kemudian biasanya setelah sholat duha kita juga ada waktu untuk jurnal begitu. Apa itu jurnal? Jurnal itu misalnya mengerjakan soal-soal yang ringan begitu. Misalnya menjawab pertanyaan-pertanyaan ringan. Hari ini kamu sarapan apa begitu? Atau misalnya mengerjakan untuk kelas atas misalnya sedikit soal ya, 3 soal gitu misalnya untuk menyiapkan otak kita supaya nanti ketika waktunya pembelajaran itu ini sudah melakukan masa transisi nih antara di rumah dengan di sekolah. Kemudian anak-anak kita menjadi lebih siap untuk menerima pembelajaran dari ustadz-ustadzah. Misi yang selanjutnya yang benar sekalian, menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan islami. Ini adalah sudah untuk zaman sekarang ini sudah harus dilaksanakan. Ya karena kenapa? Karena anak-anak kita semakin kesini itu semakin pintar bunda sekalian. Kadang kita tuh sampai nggak bisa jawab pertanyaan mereka. Pernah nggak begitu? Karena mereka itu sudah karena mungkin gizi sudah semakin macam-macam begitu ya, sehingga itu menstimulasi otak anak-anak kita menjadi lebih cepat, lebih cerdas begitu ya. Maka ini sudah menjadi kegiatan yang rutin kita laksanakan begitu. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya di teman-teman kepala bagian. Kemudian selanjutnya ada misi menyelenggarakan dan mengembangkan model pendidikan yang peduli pada lingkungan. Salah satunya tadi bunda sekalian, ketika datang ya kami menyajikan seperti tadi saya sampaikan, tidak ada plastiknya seperti itu ya. Kita arahnya nanti mau ke sana bunda sekalian. Seperti dulu sebenarnya sudah pernah kita jalankan ya, tapi kemudian ada terkendala begitu ya. Ada 4R ya yang mungkin bunda sering mendengar begitu ya. Ada reuse, recycle, replant, reduce begitu ya. Nah itu kita juga arahnya nanti ke sana bunda sekalian. Nanti mohon dukungannya ketika ada pembelajaran yang demikian. Karena semakin kesini itu manusia itu harus bisa mensiasati ya. Jangan sampai manusia malah bikin nambah numpuk sampahnya ya. Nanti ada tempat pembuangan akhirnya semakin menggunung ya, tapi sampah di rumah semakin nggak ada begitu. Tapi kemudian bagaimana kita bisa jadi solusi buat bangsa kita di masa depan. Kita tentu nggak kepengen anak cucu kita tinggal di lingkungan dekat sampah begitu barangkali ya. Ini bagaimana karena bila sudah bagus ya, jadi kabupaten yang percontohan untuk sampah begitu. Sudah punya solusi begitu ya, meskipun pabrik plastik ya tetap berjalan begitu karena mungkin itu juga bagian dari kebutuhan ya. Nah, tetapi kemudian bagaimana kita bisa mengatasi versinya kita sendiri minimal ya, karena untuk merubah budaya suatu bangsa itu dimulai dari mana? Ayo udah sekalian, dari lingkungan rumah ya. Pertama kali dari lingkungan rumah, tapi kemudian kalau di setiap rumah itu sudah menjalankan, insya Allah jadi bisa mengubah suatu bangsa. Kemudian misi berikutnya yang membangun kemampuan finansial sekolah agar mampu memberikan perhatian pada kalangan tidak mampu. Kita juga di sini menerima, walaupun presentasinya tidak besar, ya, karena tentu berbeda antara sekolah negeri dengan sekolah swasta, gitu ya, dari segi kemampuan. Kita di sini ada anak-anak yang kurang mampu, kita tetap terima, tentu dengan sesuai dengan kuota yang kita bisa. Kemudian selanjutnya, misi selanjutnya membangun kemampuan di bidang konsep dan operasional sekolah inklusi agar mampu memberikan pelayanan yang memadai kepada anak berkebutuhan khusus. Ya, seperti di awal tadi kami sampaikan, kita di sini
ada menerima anak-anak berkebutuhan khusus ya, bagaimana kemudian pendidikan inklusi ya, namanya juga inklusi, jadi bersama nih ayah bunda sekalian, tidak sendiri-sendiri tapi bersama di dalam kelas. Tujuannya apa? Supaya anak-anak yang berkebutuhan ini bisa bersosialisasi dengan baik. Pun juga dengan anak-anak yang reguler itu juga bisa bagaimana sih bersosialisasi dengan anak-anak yang berkebutuhan, itu adalah sebuah kompetensi. Maka itu harus kita berikan stimulasi dari awal kelas 1 kita berikan bagaimana cara berempati dengan mereka, bagaimana saling berempati, begitu. Itu pendidikannya harus dari awal kayak kita sekalian. Kalau enggak, itu yang terjadi seperti sekarang, banyak terjadi bully kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Begitu. Mungkin begitu ayah bunda sekalian sedikit pemaparan dari kami mengenai profil sekolah, visi misi. Mudah-mudahan bisa memahami apa yang kami sampaikan. Kalau misalnya nanti terdapat pertanyaan boleh silakan, ataupun saran dan kritik yang sifatnya membangun. Mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh.